Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 12/3. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas materi mengenai stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Adapun nama anggota dari kelompok kami yaitu Yasir M, Oktavia Ramadhani, Nahsoal Salsabila, Andi Hidup Anjas, dan Ihwal. Selamat menonton. Kondisi politik dan ekonomi sebelum masa Orde Baru. Karena itu sangat tidak stabil. Oleh karena itu, setelah kekuasaan Soekarno berakhir, TAP MPRS 30 MPRS tahun 1967, Presiden Soeharto segera melaksanakan program menciptakan stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Langkah yang dilakukan pemerintah Orde Baru untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi adalah dengan membuat kebijakan politik luar negeri, membuat kebijakan politik dalam negeri, rehabilitasi ekonomi. Untuk menciptakan stabilitas politik, langkah pertama yang dilakukan oleh Orde Baru adalah membuat kebijakan politik luar negeri. Pemerintahan Presiden Soekarno menerapkan politik luar negeri condong ke blok komunis atau disebut blok timur. Hal ini dinilai menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru ingin menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. Artinya, Indonesia tidak condong ke blok timur maupun blok barat. Untuk menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia melakukan 3 upaya. Yang pertama yaitu mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Pada masa demokrasi terpimpin, hubungan Indonesia dan Malaysia kurang baik pada masa Orde Baru. Hubungan tersebut berusaha diperbaiki melalui pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik dengan Menteri Luar Negeri Malaysia yaitu Abdul Razak pada tanggal 29 Mei 1996. Setelah itu, hubungan Indonesia dengan Malaysia kian membaik. Upaya yang kedua adalah kembali menjadi anggota PPB. Soekarno pernah menyatakan bahwa Indonesia keluar dari keanggotaan PPB. Akhirnya pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB yang diangkat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Upaya yang ketiga memprakarsai pembentukan absen sebuah organisasi regional yang dibentuk pada Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1997 oleh 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Selain menerapkan politik luar negeri bebas aktif untuk menciptakan stabilitas politik, Kementerian Orde Baru juga menerapkan kebijakan politik dalam negeri. Selain menerapkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru juga menetapkan kebijakan politik dalam negeri. Kebijakan dalam negeri yang pertama adalah pelaksanaan pemilu. Pemerintahan Orde Baru melaksanakan pemilu pada tahun 1971 dengan dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi Pancasila dan sistem kepartaian multipartai. Pemilu tahun 1971 diikuti oleh 9 partai politik, yaitu NU, Parmusi, PSII, Perti, PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, dan ITKI, serta 1 organisasi masyarakat yaitu Golkar. Pemilu tahun 1971 ini dimenangkan oleh Golkar. Selanjutnya, pada tahun 1973, pemerintah mengeluarkan kebijakan fusi partai tahun 1973, yaitu penyederhanaan partai politik, sehingga sistem pelaksanaan pemilu yang semula multipartai menjadi duipartai dan 1 organisasi masyarakat. Setelah diterapkannya kebijakan multipartai, maka pemilu selanjutnya yaitu tahun 1977 dan setiap 5 tahun setelahnya hanya ada 2 partai politik, yaitu PPP atau Partai Persatuan Pembangunan, yang merupakan penyederhanaan dari partai-partai Islam seperti NU, Parmusi,
Yang kedua, PDI atau Partai Demokrasi Indonesia yang merupakan penyederhanaan dari partai-partai nasionalis dan non-Islam seperti PNI, Perkindo, Partai Katolik, Partai Murbah, dan IPK, serta satu organisasi masyarakat yaitu Golkar. Semua pelaksanaan pemilu ada masa Orde Baru lalu dimenangkan oleh Golkar. Penyeragaman ideologi Pancasila. Gagasan ini dikukuhkan pada Kongres Nasional Pramuka tanggal 12 Agustus 1976 berupa pedoman penghayatan dan pengamatan Pancasila yang disingkat P4 pada tanggal 21 Maret 1978. P4 disahkan menjadi TAP MPR nomor 11 tahun 1978. P4 kemudian memulai disosialisasikan di berbagai organisasi sosial politik dan masyarakat. Mulai penataran P4 yang dikoordinasikan oleh Badan Pembina Pendidikan Pelaksana P4 yang disingkat BP7. Setelah P4 disosialisasikan, maka seluruh organisasi sosial politik harus menerima bahwa Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Selanjutnya, pemerintah Orde Baru juga menerapkan kebijakan dui fungsi ABRI, di mana anggota ABRI selain berperan di bidang militer juga berperan dalam bidang sosial politik. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru untuk menerapkan dui fungsi ABRI adalah dengan memasukkan anggota ABRI dalam keanggotaan DPR, MPR, dan dibentuknya fraksi ABRI di parlemen. Selain menjadi anggota DPR MPR, anggota ABRI pada masa Orde Baru juga banyak jadi pejabat sipil. Hal ini menunjukkan adanya dominasi militer dalam kehidupan sosial politik di Indonesia pada masa Orde Baru. Setelah menetapkan kebijakan-kebijakan politik untuk mencapai stabilitas politik, pemerintah juga melaksanakan program rehabilitasi ekonomi atas gagasan staf pribadi Presiden Soeharto, para pakar ekonomi Universitas Indonesia. Yang pertama ialah menanggulangi masalah utang piutang dengan cara diplomasi dan negosiasi ekonomi, berhasil mengatur kembali jadwal pembayaran utang yang telah jatuh tempo. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan IMF, International Monetary Fund, agar Indonesia mendapat suntikan dana guna pembangunan agar transaksi Indonesia diakui oleh internasional. Yang ketiga, menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing atau PMA. Pemerintah mempermudah izin investor asing untuk dipermudah untuk melakukan modal, serta menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri atau PMDN, yaitu inspektor bebas pajak. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.